salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Goodness of God, Worship Night Harvest Gospel Studio. Tema malam ini adalah karya salibmu. Diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kiranya pujian, penyembahan, dan kesaksian yang ada senantiasa mengingatkan kita akan karya penebusan Tuhan di kayu salib. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Salam Harvesters yang dikasihi Tuhan. Salam bersyukur malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Goodness of God, Worship Night Harvest Gospel Studio. Saat memuji Tuhan, malam hari ini kita diajak bersama-sama untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama. Di mana lewat acara ini, kita diajak untuk merenungkan bersama-sama betapa baiknya Tuhan buat kita lewat karya salibnya. Sama aja kita masuk ke hadirat Tuhan bersama-sama. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu kepada kami sampai hari ini. Hidup yang kami miliki hari ini, itu semua hanya karena kasih setia-Mu semata Tuhan. Kami bisa melayani Engkau hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami, mau bawa hidup kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, dan Engkau bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara masuk ke hadirat Tuhan sama-sama. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mau nyanyikan sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. katakan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan
kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Karya terbesar-Mu adalah di dalam salib yang menyelamatkan hidup kami hari ini. Thank you Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih-Mu adalah yang terindah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya-Mu Tuhan, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. karya terbesar, Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematian-Mu menghidupkanku. dan ku pastikan
Shalom, halo Harvester. Nama saya Hendrieta Susana. Saya bersyukur sekali kalau hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sungguh bisa menyaksikan bahwa saya punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu setia dalam kehidupan saya yang tidak pernah meninggalkan saya. Karena itu apa yang boleh saya saksikan, yang saya alami dalam kehidupan saya, itulah yang benar-benar bisa memberikan kesan begitu luar biasa dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan kerjakan. Kalau boleh saya bercerita dari awal mulanya bahwa saya memang dibesarkan dari keluarga yang awalnya keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh. Namun ketika saya SMP, saya menemukan papa saya sudah menikah lagi. Dia memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita lain, punya anak, dan juga meninggalkan kami. Sehingga pada saat itu kami hanya tinggal bertiga dan dibantu oleh saudara-saudara, ibu saya, dengan kakak saya dan saya sendiri. Sampai pada tahun 2002, mama saya mengidap penyakit kanker dan langsung didiagnosa oleh dokter bahwa ini tidak akan lama dan memang tidak begitu lama. Mungkin sekitar 4 bulan dari situ mama saya meninggal dunia. Dan ketika itu juga saya mulai begitu hancur hatinya, begitu rapuh sekali karena merasa tidak punya orang tua. Saya hanya bersama dengan kakak saya, walaupun saya juga punya saudara-saudara yang membantu kami semua. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa saya ingin mandiri, saya ingin tidak bergantung dengan orang lain. Karena itu saya memutuskan untuk tinggal sendirian di kos. Dan di saat itulah hidup saya mulai hancur. Saya mencari uang sendiri, saya tetap kuliah tapi saya mencari uang sendiri. Saya kerja SPG, saya kerja dari cafe to cafe, saya penyanyi, saya menyanyi dan hidup di dunia malam. Seperti yang mungkin saudara ketahui bagaimana orang-orang yang hidup di dunia malam yang juga tergantungan dengan banyak hal yang negatif. Saya tergantungan dengan rokok, saya ketergantungan dengan alkohol, saya ketergantungan dengan hidup yang bebas. Saya benar-benar tidak punya pegangan. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa. Saya percaya bahwa ketika Dia memang memilih saya, Dia tidak akan melepaskan saya. Saya pernah ada satu masa saya sedang menyanyi di satu kafe. Lalu saat itu saya merasa hidup saya begitu lelah. Saya merasa bahwa saya seperti tidak punya harapan untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik, punya kehidupan yang normal. Karena saya harus bangun pagi-pagi untuk kuliah, tapi kemudian saya menghabiskan waktu saya sampai pagi lagi bahkan. Dan saya mesti mengulang itu kembali gitu karena saya mesti menghidupi diri saya sendiri. Namun saya juga ketergantungan, saya merasa saya punya keterikatan yang tidak bisa saya lepaskan. Tapi pada saat itu Tuhan begitu baik. Saya bilang sama Tuhan, saya ingat sekali saya lagi ada di satu kafe, saya bilang, Tuhan, saya mau hidup yang normal, saya mau hidup yang lebih baik. Saya mau punya rumah tangga yang baik Tuhan. Karena waktu itu saya merasa saya sepertinya nggak mau nikah. Karena saya melihat contoh dari orang tua saya. Tapi pada saat itu saya bilang begitu dan saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa membawa diri saya sendiri. Saya nggak bisa melepaskan diri saya sendiri. Saya butuh Engkau. Saya butuh tangan Tuhan untuk menarik saya karena saya ada di kubangan yang begitu penuh dengan lumpur. Pada saat itu malam itu juga saya pulang ke kosan saya. Lalu saya mencari tentang kebenaran firman Tuhan. Saya cari artikel bagaimana dengan ketergantungan merokok, bagaimana dengan ketergantungan apa pandangan Alkitab. Pada saat itu saya mencari itu dan jawabannya hanya ada 2 jawaban yang menurut saya sampai hari ini begitu merema di hati saya. Yang pertama, waktu kamu di kandungan ibumu, orang tuamu menumpang tangan buat kamu bahwa kamu punya tubuh yang sehat, punya anggota tubuh yang lengkap dan tidak rusak. Tapi kenapa ketika besar kamu yang merusak itu? Yang kedua, bukan masalah boleh atau tidak boleh apa yang kamu lakukan, tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Karena dalam firman Tuhan ada katakan bahwa hidupmu adalah untuk memuliakan Tuhan. Pada saat itu saya merasa itu momen saya menangis sampai pagi. Saya benar-benar menangis dan berlutut dan meminta ampun sama Tuhan sampai pagi. Dan pagi harinya saya benar-benar diubahkan. Benar-benar saya tidak mau lagi menyentuh apa yang menjadi ketergantungan saya. Mungkin orang lain bisa bertanya kepada saya, bagaimana caranya kamu bisa berhenti dari ketergantungan itu?
Tapi saya bisa dengan lugas katakan, saya tidak berusaha untuk apapun, tapi Tuhan yang melakukannya. Tapi pada saat itu saya bisa bilang, saya yang minta sama Tuhan bahwa saya mau berhenti dan saya mau punya hidup yang baru. Dan Tuhan sungguh luar biasa. Saat itu juga dia begitu mengubahkan kehidupan saya. Saya dibawa untuk bisa dekat lagi dengan Tuhan. Saya dipindahkan pergaulan saya dengan pergaulan yang sehat, pergaulan yang benar-benar ada di dalam Tuhan. Saya kembali lagi melayani Tuhan. Saya benar-benar dibawa juga, saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya menyerahkan diri untuk lahir baru kembali, untuk hidup yang baru lagi dalam Tuhan. Dan saat keputusan itu saya ambil, benar-benar Tuhan membawa saya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kan saat itu pun, saat itu sudah berproses, saya juga memutuskan untuk menikah. Saya memutuskan untuk bisa mengambil keputusan untuk menikah, dan saya percaya bahwa Tuhan pasti ubahkan kehidupan saya di dalam pernikahan saya juga, tidak seperti mencontoh orang tua saya. Dan yes, Tuhan benar-benar luar biasa. Saya menikah dengan suami saya, dan yang lebih dahsyatnya lagi, 3 atau 4 bulan setelah saya dan suami saya menikah, papa saya datang kepada saya. Dia bilang dia sudah ditinggalkan oleh wanitanya dan dia tidak punya apa-apa. Dia minta tinggal dengan saya. Dan saat itu, karena saya sudah diubahkan, saya sudah diampuni, saya juga punya kemampuan untuk mengampuni papa saya. Saya punya kemampuan untuk bisa menerima papa saya untuk hidup bersama dengan saya dan suami saya. Dan Tuhan begitu buktikan bahwa dia memang Tuhan yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia menepati janjinya untuk tetap menyertai saya pada saat menerima papa saya kembali. Kalau mungkin saat itu hanya diri saya sendiri atau saya mengandalkan diri saya sendiri, saya percaya bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Tapi saat itu saya berhasil menerima papa saya. Dan saat ini, saat saya memberikan kesaksian di hari ini, saya sudah 11 tahun menikah. Papa saya juga sudah dipanggil Tuhan, dan saya benar-benar merasa hidup saya sangat diubahkan. Apa yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, waktu saya dalam kekelaman, dalam kegelapan, saya pikir saya tidak punya harapan. Tapi hari ini, ketika saya di tempat ini dan bisa menceritakan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, saya tahu benar bahwa ini tentang Tuhan dan bukan tentang saya. Saya tahu benar, saya mungkin punya cerita, mungkin saya tidak punya cerita tentang papa yang baik, papa yang mungkin memperhatikan begitu anak-anaknya. Tapi saya bisa menyaksikan bahwa saya punya Bapa di surga yang luar biasa, yang pemeliharaannya sempurna buat saya sampai dengan hari ini. Dan dia yang mengubahkan kehidupan saya. Mukjizat terjadi bukan seketika, tapi saya merasakan mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya melalui proses yang Tuhan berikan. Sampai hari ini pergumulan saya belum selesai, masih ada pergumulan baru, dan saya percaya saudara juga punya pergumulan yang baru. Tapi kita sama-sama percaya bahwa pergumulan apapun yang kita alami saat ini, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat dan ajaib. Kiranya apa yang boleh saya saksikan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya boleh memberkati semua saudara-saudara, dan tetap percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia tetap menyertai saudara. Dia Bapa yang baik dan luar biasa. Tuhan memberkati. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami, selama-lamanya Engkau Tuhan. Semua hanya karena salib Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari katakan sama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mau katakan sekali lagi Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari yang percaya katakan sama-sama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku
kita bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau bawa hidup kami hari ini hanya untuk Engkau, Engkau Allah yang tetap setia bagi kami. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalammu. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, thank you Jesus. kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalammu. Hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan.
Selama-lamanya kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Selama-lamanya kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa melayani Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami bersyukur Tuhan kalau hari ini, malam hari ini kami bisa menaikkan pujian dan ucapan syukur kami untuk kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat memuji Engkau Tuhan dan sangat bersyukur Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hidup yang kami miliki hari ini, itu semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau menyelamatkan kami Tuhan, menebus kami dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, ini iman percaya kami. Kami mau menyampaikan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya oleh karena kuasa-Mu Tuhan, hari ini setiap yang lemah dikuatkan. Amin. Hanya oleh karena kuasa-Mu Tuhan, Dalam nama yang bimbang diberikan iman pengharapan Tuhan. Amin. Hanya oleh karena kuasa-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan. Hanya oleh karena kuasa-Mu yang tertekan, yang bergumul, yang sedang menderita, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, karena kekuatan kami ada di dalam salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala-galanya hormat, segala-galanya kemuliaan, keagungan, pujian, dan syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami sangat bersyukur. Amin.